Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Baca. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari terakhir di pekan ini, hari Sabtu. Jadi, Ibu Guru akan menyampaikan ulasan materi terkait dengan anggota tubuh dan cara merawat tubuh. Baik, kita mulai. Pada hari-hari sebelumnya, kita sudah mengenal bagian-bagian tubuh. Ada kepala ya, ini pakai komputer. Bagi yang belum bisa baca, bisa diejak pelan-pelan, tapi pakai huruf besar. Kepala, badan, anggota gerak, itu sudah kita pelajari. Kita lihat ini dia kepala. Kita semua punya kepala kan? Nah, kepala itu terdapat rambut, mata, telinga, hidung, dan juga mulut. Itu loh, ini loh yang ditengok Ibu. Ya, jadi di kepala kita itu ada rambut, mata, telinga, hidung, Gambarnya di orang dalam mata. Kita nggak ada pada sana. Mataharinya nggak ada kok. Bu, kok nggak ada gambarnya, Bu? Ya lihat. Oke. Aja. Gak ada matahari. Berikutnya badan Dan atau dengerin aja. dada. Bu, nggak ada gambarnya, Bu. Pundak, Bu, nggak pinggang. tiba. Ada gambarnya. Badan terdapat dada, perut, pundak, dan pinggang. Di perut kita itu ada di dalamnya itu ada usus, ada lambung. Nah, kalau tidak ada perut, maka tidak bisa melindungi usus dan lambung kita. Jadi makanan itu ketika kita makan masuk ke perut. Nah, kemudian di dada itu ada jantung dan paru-paru. Sehingga dada tidak boleh dipukul. Kalau dada kita dipukul atau ditinju, maka jantung kita akan berhenti berdetak. Paru-paru kita berhenti bernapas. Nanti kita bisa tidak bernapas. Ini yang ditengok bukan Anggota gerak. Tangan. Tangan itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping, diputer-puter. Makanya disebut. Nah, tangan itu anggota dia bisa bergerak ke beberapa arah. Kemudian ada kaki. Kaki juga bisa bergerak. Kita bisa melangkah karena ada kaki. Kita bisa pindah tempat karena ada kaki. Sehingga kaki disebut juga anggota gerak. Ya, ada paha. Paha juga anggota gerak.
Baik, tadi itu adalah bagian-bagian anggota tubuh. Sekarang kita lihat fungsi bagian-bagian anggota tubuh. Kita lihat di anggota tubuh pada kepala. Pada kepala tadi ada mata, telinga, hidung, dan mulut. Kita lihat apa saja fungsinya. Ada rambut. Mata. Mata untuk melihat. Melalui mata kita dapat melihat keindahan alam seperti gunung, matahari, bulan dan bintang, dan banyak lagi yang bisa kita lihat yang bagus-bagus dengan menggunakan mata kita. Ingat, seperti yang Ibu sampaikan di sekolah, jangan mata kita dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, gunakan mata untuk melihat yang baik-baik saja. Kemudian, telinga. Telinga untuk mendengar. Tentunya mendengar suara. Suara kita, suara orang tua kita di rumah, suara binatang, suara alam, dan sebagainya. Telinga itu harus dirawat dengan hati-hati, jangan sering ngorek-ngorek kuping. Kalau kita sering mengorek-ngorek telinga, rurian ketawa, maka telinga kita akan sakit. Jika telinga sakit, nanti sudah tidak bisa lagi mendengar. Baik, selanjutnya adalah hidung. Fungsi hidung untuk mencium dan membau. Apa itu bau wangi atau bau busuk? Ya. Busuk. Kalau bau wangi pasti mukanya jadi enak tuh. Wangi. Tapi kalau baunya busuk gimana? Pasti hidungnya ditutup kan? Nah, tentu kita harus membau yang wangi-wangi daripada yang bau busuk. Kalau tidak mandi pasti baunya busuk. Kalau habis mandi dan pakai sabun pasti sudah wangi. Kemudian ada mulut. Mulut untuk berbicara. Nah, di dalam mulut ada lidah dan juga ada gigi. Kalau tidak ada lidah dan gigi, kita tidak bisa makan. Kalau tidak ada lidah juga kita tidak bisa bicara. Nah, itu dia anggota tubuh pada bagian kepala. Berikutnya anggota tubuh pada bagian badan. Apa saja ya fungsinya? Pertama, dada. Dada itu berfungsi untuk melindungi paru-paru, hati, dan jantung. Jadi di dada sebelah kiri kita itu ada jantung. Manusia jantungnya itu berdetak tek tek tek. Kalau kamu pegang jantung itu terasa tuh bunyinya tek 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 gitu. Kalau udah nggak berbunyi lagi, tandanya kita udah nggak manusia lagi, tapi sudah berubah jadi mayat. Nah, kita sudah mati ya kalau tidak lagi berdetak jantungnya. Kemudian ada paru-paru juga untuk bernapas, untuk memompa udara, itu paru-paru kita, dan hati kita ada di dada. Jadi dada itu harus dijaga, hati-hati, nggak boleh dipegang-pegang orang. Ingat, dada tidak boleh dipegang orang sembarangan. Nah, kemudian ada perut. Di perut kita itu ada lambung, ada usus, ginjal, dan banyak lagi. Kalau kita makan nasi dari mulut itu turun ke tenggorokan, kerongkongan, kemudian dia sampai di lambung. Lambung itu letaknya di perut. Makanya kenapa habis makan perut kita terasa penuh, ya itu lambung itu yang penuh. Nah, lambungnya udah penuh. Nanti itu kalau udah halus makanannya di dalam lambung itu nanti dia mengalir melalui usus. Kamu kalau pernah lihat ususnya ayam, jeroan ayam tuh loh, di dalam itu ada yang panjang-panjang usus namanya. Nah, manusia juga seperti itu.
Nah, makanannya yang udah sisa-sisa makanan ngalir di situ di usus itu sampai nanti kita sakit perut, mules, apa itu namanya tuh kebelet, buang air. Nah, keluarlah dia hasil makanan melalui usus-usus kita itu. Ya, namanya buang air besar namanya. Nah, jadi perut juga harus dijaga. Nah, supaya lambung, usus, dan ginjal kita terlindungi. Dan ada pundak. Mana pundaknya? Coba dipegang pundak. Nah, pundak itu untuk menyangga leher. Leher kita tuh berdiri untuk menyangga kepala. Kalau pundak kita lemah, maka kepala kita juga lunglai itu. Nah, seperti kepala Ruri itu. Nah, terus pinggang. Apa sih fungsi pinggang? Kalau pinggang itu untuk badan. Kalau kita sakit, maka kita tidak bisa menegakkan badan kita. Kita akan kaku kalau pinggang kita sakit. Nah, gimana caranya kita pinggang nggak sakit? Duduk dengan benar. Nah, seperti yang Ibu ajarkan di kelas. Duduk tidak boleh apa namanya? Ya, apa ya namanya tuh, tidak boleh punggungnya tuh harus lurus, harus rata tuh. Jadi kita perbaiki duduknya ya. Supaya badan kita tetap lurus, tidak bongkok seperti orang-orang yang sudah tua. Nah, sekarang kita lihat fungsi anggota gerak. Apa tadi badan kita yang bisa bergerak? Ya, ada tangan, kaki, dan paha. Fungsi tangan, tentunya tangan itu untuk memegang. Mana tangannya? Coba angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan. Tangan itu untuk memegang. Ya. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan. Apa aja? Makan, itu pakai tangan juga. Halaman juga pakai tangan juga. Cebok juga pakai tangan. Nah, banyak sekali. Yang paling sibuk badan kita itu ya tangan inilah. Setiap hari yang paling banyak kerjaannya itu tangan itu. Tangan itu memegang yang bersih, yang kotor juga dipegang. Jadi, tangan itu haruslah sering-sering dicuci. Ya, kalau cuci tangan itu pakai sabun. Kemudian kaki itu untuk berjalan. Nah, sesekali dia melompat dan kadang dia juga berlari. Jadi jangan gunakan kaki kita untuk menendang kawan. Ya, pernah Ibu ceritakan, jika tangan dan kaki kita digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka dia akan sakit. Nggak bisa lagi kakinya berjalan, nggak bisa tak lagi tangannya memegang. Nah, paha. Untuk menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut dan juga untuk menyangga badan. Kalau paha kita sakit, bisakah kita berjalan? Ada. Sakit nggak bisa, jalannya ngengkang-ngengkang lagi kita. Nah, itulah tadi fungsi anggota tubuh pada anggota gerak. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan cara-cara merawat tubuh. Nah, seperti yang sudah kita pelajari selama sepekan terakhir ini, cara-cara merawat tubuh, sekarang Ibu Guru ulangi lagi rangkumannya. Pertama itu memotong kuku pada jari tangan dan jari kaki. Nah, Ibu sudah tahu dong kalau memotong kuku itu sangat penting, karena kalau kita tidak memotong kuku, maka kuku kita yang panjang itu kotoran akan nempel di kuku. Ketika kita makan, maka kotorannya, kumannya itu akan masuk ke dalam mulut. Nah,
Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Habis makan juga harus dicuci, jangan masih ada bau-bau sarden, udah dibawa main tangannya. Kemudian juga anak-anak ibu harus membersihkan seluruh anggota badan pada saat mandi. Nah, kalau mandi jangan cuma menyebur-nyebur saja. Apanya? Keluar handukan pergi main. Nah, seperti itu. Mandilah pertama disiram, kemudian sampoan, sabunan, disiram lagi bila sampai bersih, barulah memakai handuk. Nah, menggosok gigi sebelum tidur dan setelah makan. Ada nggak anak ibu yang sebelum tidur nggak gosok gigi? Ini Bu. Ini Bu ada pula gosok gigi harus Untuk melindungi gigi kita, merawat gigi kita. Kalau gigi itu tidak dirawat maka dia akan sakit. Gigi itu karena giginya tuh bolong, digerogoti kuman di dalamnya. Kalau giginya udah sakit itu sakit ke sekolah, nangis jadi kamar mama tahu. gigi. Faro mau sakit gigi, Rafka mau sakit gigi. Nggak ada ya. Nah, jadi kita rawat tangan kita, jari-jari dengan memotong kuku. Kita rawat tangan kita dengan mencuci tangan. Kita rawat tubuh dengan mandi. Kita rawat gigi dengan gosok gigi. Nah, jadi itulah cara merawat tubuh. Itu juga merawat tubuh seperti yang Ibu sampaikan tadi, duduk dengan benar. Nah, dengan benar, Rafka. Nah, itu tidak benar. Nanti dia bongkok itu. Tahu bongkok? Nah, siapa lagi yang nggak benar nih? Cece. Duduknya nggak benar, tak lurus punggungnya, nanti cepat bongkok, cepat tua tuh Cece. Ya. Ya. Selain kita merawat tubuh dengan membersihkan tubuh, juga merawat tubuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ketika duduk. Baik, itu mungkin adalah ringkasan materi kita selama sepekan ini mengenai cara merawat tubuh. Berikutnya Ibu akan memberikan soal yang akan langsung dijawab sekarang. Itu di buku biasa soalnya itu sebenarnya 20 buah. Silakan sekarang keluarkan buku dan pensil. Nanti anak-anak ibu cukup menjawab dengan huruf A, B, atau D. Boleh oleh sebelah. Silakan keluarkan buku dan pensil. Kemudian tulis angka 1 sampai 20. Tidak perlu jarak. 1 sampai 10. Oh, enggak benar loh. Enggak mau sama si Mel. Malu-malu kucing ya. Kori, tolong di-mute videonya ya, Kori. Enggak dengar, Bu. Berisik sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri katanya. Sudah siap? Febri ya. Dia
Dah, kita mulai. Nggak ada suara. Nomor 1. Tulis yang satu. Bagian anggota tubuh yang terdapat pada kepala adalah titik-titik. A. Hidung, mulut, tangan, kaki, mata. B. Rambut, mata, telinga, hidung, mulut. C. Kaki, paha, lengan, dada, telinga. D. Mata, rambut, telinga, mulut, tangan. Boleh dibantu ya Bunda, karena anak kita belum bisa membaca sendiri. Tunggu. Tunggu. Ulang lagi, Bu. Ya, diulang lagi. Bagian tubuh yang terdapat pada kepala. A. Hidung, mulut, tangan, kaki, mata. B. Rambut, mata, telinga, hidung, mulut. C. Kaki, paha, lengan, dada, telinga. D. Berarti cuma Mata, jawab- rambut, telinga, mulut, tangan. Ibu, Sudah? jawabnya cuma A, B, C gitu. A, B, C, D. Oh iya. Tulisnya A, B, C, D aja ya. Nggak usah Ya, panjang-panjang. Bu. Ya, cuma satu deh. Lanjut. B, sini. Nomor 2. Aku bagian tubuh paling atas. Aku berwarna hitam. Aku dapat memakai topi sebagai pelindung di kala panas. Aku adalah titik-titik. A. Mata. B. Telinga. C. Kumis. D. Rambut. Silakan dipilih. Orang sudah mirip. Ulang soalnya, Bu. Aku bagian tubuh paling atas. Aku berwarna hitam. Aku dapat memakai topi. Aku adalah titik-titik. A. Mata. B. Telinga. C. Kumis. D. Rambut. Lanjut nomor 3. Fungsi telinga adalah titik-titik. Fungsi telinga adalah titik-titik. A. Mendengar. B. Berbicara. C. Melihat. D. Melompat. A. Mendengar. B. Berbicara. C. Melihat. D. Melompat. Lanjut nomor 4. Aku bagian dari kepala. Aku dapat memakai kacamata. Tanpa aku, kalian tidak dapat melakukan aktivitas penglihatan. Aku adalah titik-titik. A. Hidung. B. Telinga. C. Mata. D. Mulut. Cepat. Aku bagian dari kepala. Aku dapat memakai kacamata. Tanpa aku, kalian tidak dapat melihat. Aku adalah titik-titik. A. Hidung. B. Telinga. C. Mata. D. Mulut. Ada. Saya nggak baca. Nomor 5. 5. Aku sumber suara. Aku dapat menentukan tinggi dan rendahnya suara.
Aku dapat melafalkan berbagai kata. Aku adalah titik-titik. A. Mulut. B. Dada. C. Leher. D. Lengan. A. Mulut. B. Dada. C. Leher. D. Lengan. Sudah nomor 6 ya? Nomor 7 lagi. 6, Bu. 6. Nomor 6. Apa Bu nomor? Nomor 6. Fungsi hidung adalah titik-titik. A. Melihat. B. Berjalan. C. Membau dan harum. D. Bernafas. C. Ibu ulangi, maaf. Fungsi hidung adalah titik-titik. A. Melihat. B. Berjalan. C. Bau dan harum. D. Bernafas. Lanjut nomor 7. Apa Bu? 7. Fungsi mata adalah titik-titik. A. Melihat. B. Berlari. C. Melompat. D. Meraba. Fungsi mata adalah A. Melihat. C. Melompat. B. Berlari. D. Meraba. Udah, kamu tuh kok dikubu-kubu kayak gitu tuh. Nomor berapa lagi? 8. Nomor 8. Dengarkan soalnya. Perut merupakan bagian anggota tubuh pada titik-titik. Perut merupakan bagian anggota tubuh pada titik-titik. A. Kepala. B. Paha. C. Badan. D. Anggota gerak. A. Kepala. B. Paha. C. Badan. D. Anggota gerak. Nomor 9. Fungsi dada adalah titik-titik. Fungsi dada adalah titik-titik. A. Mendengar. B. Melindungi tubuh. C. Melindungi lambung, usus, ginjal. D. Melindungi paru-paru, hati, dan jantung. A. Mendengar. B. Melindungi tubuh. C. Melindungi lambung, usus, ginjal. D. Melindungi paru-paru, hati, dan jantung. Nomor 10. Fungsi pinggang adalah titik-titik. Nomor 10 ya, fungsi pinggang adalah titik-titik. A. Menyangga leher. B. Menyokong tubuh agar dapat berdiri tegak. C. Melindungi paru-paru, hati, jantung. D. Melindungi usus, lambung, ginjal. A. Menyangga leher. B. Menyokong tubuh agar dapat berdiri tegak. Lanjut nomor 11. Sebelah deh. Nah, ini nomor 11 lagi. Duduk ringan. 11. Fungsi pinggang adalah titik-titik. Pinggang. A. Menyangga leher. B. Penyokong tubuh agar dapat berdiri tegak. C. Melindungi paru-paru, hati, jantung. D. Melindungi usus, lambung, ginjal. Ulangi, fungsi pinggang adalah titik-titik. A. Menyangga leher. B. Menyokong tubuh agar dapat berdiri tegak.
C. Melindungi paru-paru, hati, jantung. D. Melindungi usus, lambung, ginjal. Sudah? Sudah, Bu. Nomor 12 lagi. Enggak. Baik, nomor 12. Duduklah, Nak. Fungsi perut adalah titik-titik. Perut ya. A. Menyangga leher. B. Menyokong tubuh agar dapat berdiri tegak. C. Melindungi paru-paru, hati, jantung. D. Melindungi usus, lambung, ginjal. Ulangi. Fungsi perut adalah titik-titik. A. Menyangga leher. B. Menyokong tubuh agar dapat berdiri tegak. C. Melindungi paru-paru, hati, jantung. D. Melindungi usus, lambung, ginjal. Nomor 13. Oke, nomor 13. Oke. 13 yang termasuk anggota tubuh pada bagian anggota gerak adalah titik-titik. Yang termasuk anggota tubuh pada bagian anggota gerak adalah titik-titik. A. Tangan, paha, lengan, mata. B. Paha, telinga, hidung, perut. C. Kaki, paha, tangan, lengan. Duduklah, Nak. B. Duduklah. Perut, dada, pundak, pinggang. Tolong dibantu aja milihnya, Bunda. Karena pilihannya agak banyak. Ini nomor 13 ya. Ini apa sih? Kaki, paha, tangan, lengan. C. Nomor 14. Nomor 14, bagian anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat adalah titik-titik. Bagian anggota tubuh yang digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat adalah titik-titik. A. Tangan, B. Paha, C. Kaki, D. Lengan. A. Tangan, B. Paha, C. Kaki, D. Lengan. Ini nomor 14 ya. Ya, Bu. Lanjut nomor 15. Nomor 15. Bagian anggota tubuh yang memiliki fungsi menghubungkan tulang pinggul dan lutut yang gunanya untuk menyangga badan saat berjalan adalah titik-titik. Anggota tubuh kita yang menghubungkan pinggul dengan lutut. Nah, itu namanya apa? Antara pinggul dan lutut ya. A. Tangan, B. Paha,
C. Kaki, D. Lengan. Dari pinggang ke lutut paha. Ya, dan antara pinggang dan lutut. A. Tangan, B. Paha, C. Kaki, D. Lengan. Sudah ada. Sampai 15 saja lah Bunda. Soalnya nanti kebanyakan capek itu kayaknya. Pinggangnya Cece udah Oh, sakit. iya, Bu. Jadi soal kita cukup sampai 15. 15 ya, semuanya udah terisi kan? 1 sampai 15. Sudah, Nah, Bu. Sudah. jadi untuk soalnya cukup 15 saja. Kita foto dulu. takut. Ya, soalnya sudah 15 sudah dikerjakan. Silakan videonya dibuka Zalita. Foto, Bu. Ya, dari tadi Juna ini. Juna dari tadi nggak ada ini apanya muncul-muncul. Nyata kan kayak kemarin tinggal kursi. Ya, baik. Jadi soal kita ada sudah 15. Untuk hari ini meetingnya cukup sekian. Hari Senin kita ulang lagi itu materinya berhitung. Matematika. Sama seperti ini juga 2 kali. Shift-nya 10 menit, nanti istirahat 10 menit, nanti kedua. Yang ini silakan difoto, jawabannya ini silakan difoto. Bagus-bagus ya Bun, dipotong pun dipangkas. Habis itu kirim ke WA pribadi, jangan ke grup. Kalau ke grup nanti dicontek kawan. Ibu, Ya, Ibu. ya sebentar kita buka semuanya ininya. Boleh kalau yang mau Sarah boleh di ini. Boleh dibuka itunya. Ibu, Ya. Bu. Ya. Ibu. Kori ulang tahun sekarang, Bu. Ulang tahun Kori sekarang. Mana kuenya? Iya. Ya, kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Kori ya. Tanggal berapa sekarang Kori? 14 Agustus. 14 Agustus, oh, hari pramuka ya berarti Kori. Kita buka dulu. Coba sekarang kita nyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Kori. Buka semuanya mic-nya boleh. Boleh di-mute, di unmute. Mana Kori? Semuanya dibuka dulu, mic-nya boleh. Kita nyanyi selamat ulang tahun untuk Kori ya. 1, 2, nyanyi. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kami mendoakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Selamat ulang tahun ya Kori. Semoga menjadi anak soleha, berbakti sama orang tua ya. Amin. Terima kasih, Bu. Teman-teman. Kori. Nah, kalau sekolah hari ini pasti Kori udah bawa kue tuh ke sekolah. Iya, Bu. Baiklah, terima kasih ayah bunda semuanya anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya Zoom kita makin baik lagi ya. Nah, ini hari 20 ada kita nggak bisa gabung apa-apa. Nanti yang tidak bisa gabung soalnya tetap kita kirim di grup WA. Ya. Baik, silakan difoto, kirimkan ke grup WA. Kita tutup selanjutnya hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Benerin dulu. Iya. Aku takut. Nanti gimana? Goblok. Sebenarnya gimana toh? Tadi aku. Ditanya di SD takut sih. Ditanya temannya. Bu, adiknya, Bu. Cuma sedikit aja kok. Lagi sedikit.